Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat tahun baru 2024. Bagaimana liburannya kemarin? Apakah betul-betul bisa menikmati liburan tersebut atau justru selama liburan masih diteror oleh DC pinjaman online? Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini masih habis-habisan dicaci maki, diteror oleh DC pinjaman online, sebaiknya kalian tetap tenang saja karena banyak sekali cara agar kalian bisa lebih rileks, lebih tenang. Salah satunya yaitu berlibur ya. Walaupun mungkin di tengah liburan kalian, di tempat liburan juga kalian masih ditelepon, masih ditagih oleh DC pinjaman online. Itu tidak masalah. Abaikan saja semua itu. Nikmati liburan kalian dan mulai tahun 2024 ini dengan suasana hati yang lebih tenang, lebih rileks, lebih bahagia, agar kalian bisa menikmati hidup hari demi hari, walaupun mungkin di tengah kesulitan-kesulitan ekonomi, di tengah kesulitan hidup yang lainnya, banyak permasalahan yang timbul, tapi tetap kalau kita bisa mengkondisikan pikiran kita, bisa menikmati semua ini, enjoy saja, jalani aja semua ini, jangan dibebani dengan hal-hal yang belum tentu terjadi, jangan membebani diri dengan pikiran-pikiran yang istilahnya sesuatu yang khayalan ataupun yang di luar akal sehat kita. Oke, pembahasan kali ini memulai di tahun 2024, masih seputar telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar, dan mungkin ada juga yang sengaja tidak mau bayar. Nah, kalau saya mengedukasi teman-teman semuanya adalah orang-orang yang sudah mentok, sudah tidak mempunyai lagi kemampuan untuk membayar sehingga terpaksa gagal bayar. Bukan orang yang sengaja meminjam uang di pinjaman online sebanyak-banyaknya lalu digagal bayarkan. Nah, saya tidak mengedukasi orang-orang seperti itu. Karena itu mungkin mereka sudah punya cara tersendiri untuk menghadapi semua resiko yang terjadi ketika gagal bayar tersebut. Ini buat teman-teman kita yang kesulitan, yang berusaha untuk selalu membayar, tapi karena tidak mampu lagi untuk membayar, memaksakan membayar, dan akhirnya sesuatu yang buruk terjadi. Nah, itu harus kita edukasi karena mungkin literasinya rendah dan mungkin juga pemahaman-pemahaman tentang pinjaman online itu belum begitu banyak, dan mungkin ada yang nggak pernah nonton YouTube, ada yang belum pernah melihat edukasi di YouTube tentang bagaimana caranya menyikapi ketika telat bayar, gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Padahal saat ini banyak sekali konten kreator YouTube yang mengedukasi teman-teman semuanya terkait permasalahan utang piutang di aplikasi pinjaman online dan juga terkait utang piutang yang lain. Banyak sekali konten kreator di YouTube. Saya yakin buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin di rumahnya pasti sudah memiliki yang namanya smartphone. Karena memang di era digital ini kita tidak boleh ketinggalan yang namanya dunia teknologi, dunia edukasi dan sebagainya, sehingga itu akan membooster mental kalian, membooster kehidupan kalian untuk lebih berpikir luas, berpikir logis, jangan memikirkan sesuatu yang sempit, yang istilahnya itu akan menjerumuskan kalian. Oke, pembahasan kali ini yaitu mengenai telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Pinjam Duit. Ayo, siapa di antara teman-teman semuanya yang pernah minjol di Pinjam Duit? Apa yang kalian alami selama minjol tersebut? Lalu ketika kalian mengalami telat bayar, baru jatuh tempo, bahkan sampai gagal bayar, silahkan kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin itu bisa sedikit mengedukasi dan mengasih gambaran buat teman-teman yang lain yang saat ini mungkin masih panik, masih cemas, masih resah, dan setiap hari pikirannya tidak tenang, tidak bisa menyelamatkan hidupnya, tidak bisa menyelamatkan pikirannya, akhirnya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Seperti yang beberapa waktu yang lalu sering terjadi, adanya orang yang mengakhiri hidup karena teror pinjaman online, ada yang mengakhiri hidup orang lain, ada yang menjadi begal, ada yang menghancurkan keluarganya, ada yang mengakhiri hidup keluarganya. Itu tidak boleh dilakukan. Sebaiknya yang namanya gagal bayar di pinjaman online itu sikapi dengan tenang, dengan rileks, dengan akal sehat, dengan mental yang kuat. Karena itu adalah salah satu modal dasar agar kalian tidak terjerumus ke hal-hal yang di luar kewajaran dan di luar akal sehat. Oke, bagaimana halnya ketika kita menjadi nasabah pinjaman online Pinjam Duitnya? Dulu ada teman saya yang katanya pernah meminjam di Pinjam Duit, dan limit yang dikasih pertama kali itu Rp800.000, dan proses pencairannya itu tidak lama, tetapi sebelum dana yang kita pinjam itu dicairkan, ditawarkan lagi pinjam lain yang nominalnya lebih besar, tetapi teman saya waktu itu tidak pernah mengambilnya
dia tetap konsisten dengan pinjaman yang pertama yaitu Rp800.000. Dan sebelum dana dicairkan tersebut ada beberapa kali tawaran ditawarkan yaitu pinjaman yang lebih besar di atas Rp1 juta. Nah, sebelum 2 jam pinjaman yang 800.000 itu tidak dicairkan. Nah, setelah lewat dari 2 jam barulah yang namanya pinjaman kita 800.000 itu dicairkan. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengalamannya berbeda, kalian boleh berbagi pengalaman karena mungkin setiap nasabah pinjam duit ini tidak akan sama dari mulai dikasih limitnya, cara pinjamnya. Tapi saya yakin ketika kalian meminjam uang di aplikasi pinjam duit itu yang pertama kali limitnya pasti tidak akan besar. Seperti teman saya ini hanya dikasih limit Rp800.000. Nah, dalam waktu 2 jam itu setelah dicairkan, jumlah yang harus kita kembalikan dari limit 800.000 itu dalam waktu 14 hari harus dikembalikan 80% pokok dan bunganya. Lalu sisanya dikembalikan pada hari ke-30. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa aplikasi pinjam duit ini menerapkan tenor yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, tetapi periode pembayarannya itu per 14 hari sekali. Otomatis kan buat kita mungkin akan kesulitan ketika misalkan melakukan pembayaran juga tenornya terlalu singkat, itu akan berpotensi telat bayar bahkan sampai gagal bayar karena kebanyakan orang yang bekerja pasti mendapatkan uang atau gajiannya itu biasanya 1 bulan sekali atau di akhir bulan, ada yang di awal bulan juga, sehingga kalau misalkan kita pinjam uang di pinjam duit lalu periode pembayarannya per 14 hari sekali, ini akan berpotensi orang tersebut akan gali lubang tutup lubang. Jadi sebaiknya buat teman-teman semuanya yang belum tahu tentang pinjol pinjam duit, sebaiknya berhati-hati karena tawaran dari pinjol pinjam duit ini untuk yang pertama kali menjadi nasabahnya adalah tenornya singkat, lalu limitnya juga tidak terlalu besar, dan untuk pencairannya sebelum 2 jam itu ketika kita pertama kali meminjam itu suka ditawarkan lagi pinjaman yang lebih besar. Itu sebaiknya berhati-hati karena takutnya atau tawaran yang kedua itu adalah jebakan, sehingga ketika kalian mengambilnya maka kalian akan terjerumus ke dalam hutang yang double, yang pinjaman yang pertama dan kedua, dan bunganya juga bisa saja ketika pinjaman yang pertama bunganya hanya 0,4% per hari, tetapi pinjaman kedua justru 2 kali lipatnya. Jadi sebaiknya berhati-hati ketika memulai minjam uang di aplikasi pinjam duit. Kalau misalkan belum cair yang pinjaman yang pertama, jangan coba-coba lagi mengambil tawaran pinjaman yang kedua. Itu tidak boleh dilakukan karena khawatir itu adalah jebakan agar kalian terjerat dan akhirnya berpotensi untuk gali lubang tutup lubang. Lalu ketika kalian sudah tidak mampu bayar akan diteror habis-habisan sehingga kalian mencari dana talangan ke kanan, ke kiri, ke teman, ke saudara. Itu tidak boleh dilakukan. Sebaiknya kalau misalkan kalian sudah terlanjur meminjam uang di aplikasi pinjam duit, sudah tidak mampu bayar karena keadaan kalian memang sudah tidak bisa lagi, sudah tidak punya uang lagi, tidak punya barang untuk dijual, yang akhirnya kalian terpaksa telat bayar bahkan sampai gagal bayar. Dan ada juga yang sampai telat bayar lebih dari 1 tahun. Sebaiknya ketika kalian memang sudah mengalami kesulitan, tidak mampu lagi membayarkannya, jangan lupa untuk stop pembayaran. Jangan memaksakan membayar dengan cara dibayar cicil, dengan cara bergali lubang tutup lubang, itu tidak boleh dilakukan. Sebaiknya stop pembayaran, gagal bayarkan dulu, karena itu adalah salah satu cara agar kalian stop di satu hutang atau stop di satu lubang hutang, tidak lagi membuat hutangan baru. Masalah nanti kalian akan diteror, dicaci maki. Yang terpenting kuatkan mental, itu adalah kuncinya, karena dengan kuat mental, bersikap bodoh amat itu akan menyelamatkan hidup kalian dan akan menyelamatkan kalian dari gali lubang tutup lubang. Sebaiknya dari awal tanamkan sikap mental yang kuat, pikiran yang sehat, berpikir logika, jangan takut yang berlebihan, karena semua penagihan dari debt collector pinjaman online itu hampir mirip-mirip, mau legal atau ilegal. Jadi ketika kalian dicaci maki, dihina-hina, jangan takut, abaikan semua itu, jangan pernah membalasnya, jangan pernah meresponnya. Sehatkan pikiran kalian, selamatkan hidup kalian, dan selamatkan masa depan keluarga kalian. Oke teman-teman, itu adalah sharing seputar telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjam duit, dan resikonya hanya satu, yaitu akan diteror setiap hari ketika kita telat bayar, dari mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin ada yang sebelum jatuh tempo saja sudah ditelepon ditanyakan perihal pembayaran yang belum dibayarkan. Itu pasti biasanya terjadi. Dan buat teman-teman yang mungkin mengalami pengalaman yang berbeda, silakan kalian
tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar agar bisa kembali mengedukasi buat teman-teman semua yang saat ini mungkin masih ketakutan karena belum tahu bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menghadapinya ketika diteror dan dicaci maki setiap hari oleh DC pinjaman online pinjam duit. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih mempunyai permasalahan hidup, jangan lupa untuk selalu memasrahkan semuanya pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, beribadah sama Allah, karena semua yang ada di dunia ini akan kembali sama Allah, akan kembali sama Tuhan. Jadi kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, walaupun mungkin kalian sedang kesulitan karena telat bayar atau bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun. Karena dengan mendekatkan diri sama Allah, tobat sama Allah, insya Allah segala petunjuk dan segala solusi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatkan hidup kalian, selamatkan masa depan kalian, dan jangan pernah lagi menyelamatkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.